Ya, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita bisa kembali bertemu ya di pertemuan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Kita melanjutkan pembahasan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Silakan dibagikan admin. Sudah masuk di ayat yang ke ini ya, di ayat yang ke-64 sampai nanti insyaallah ayat yang ke-66 surat An-Nisa. Ini sudah dibagikan ya, jadi bisa dilihat di layar masing-masing. Kalau pakai Al-Quran sendiri pun tidak masalah, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Sebenarnya ini masih akan ada kaitan dengan kisah yang sebelumnya. Jadi masih rentetan dari peristiwa yang di beberapa pertemuan kemarin, di ayat yang ke-50-an lebih itu tentang orang munafik yang bernama Bishr itu, yang mana dia berselisih dengan seorang Yahudi. Bishr ini orang munafik yang mengaku beriman ya. Lalu ketika mereka berselisih, saya ingatkan kembali ya supaya nanti bisa connect dengan ayat ini. Lalu ketika mereka berselisih, mereka bersepakat untuk mencari pihak ketiga yang akan mengadili perselisihan mereka ini. Bishr ini sebagai orang yang mengaku beriman, itu dia orang munafik, dia lebih condong untuk memilih pihak ketiga itu dari kalangan rohib Yahudi, jadi pimpinan Yahudi, dibanding Nabi. Kemudian orang Yahudi justru sebaliknya, orang Yahudi ini justru lebih condong memilih Nabi Muhammad sebagai pihak ketiga yang mengadili perselisihan ataupun permasalahan mereka. Tapi kan sudah kita tahu bersama, akhirnya mereka itu bersepakat untuk memilih Nabi Muhammad sebagai pihak ketiga. Ketika mereka itu sampai kepada Nabi dan Nabi memberikan keputusan dari apa yang mereka perselisihkan, yang dimana Nabi itu mengatakan ataupun mengadili yang benar itu adalah orang Yahudi, ternyata orang munafik ini tidak berpuas, jadi tidak puas dengan keputusan Nabi itu. Jadi Nabi sudah membuat keputusan yang dimana Nabi mengadili yang benar itu adalah orang Yahudi. Ternyata ketika Nabi memutuskan itu, orang munafik ini tidak puas. Dia minta izin ke Nabi untuk datang kepada Umar, untuk mendatangi Umar. Pemikirannya, karena dia anggap Umar lebih bisa tegas dibanding Nabi. Pemikirannya seperti itu. Mungkin juga pertimbangannya karena pertimbangannya dia sendiri ya. Mungkin dianggap Nabi itu
karena sering berlemah lembut dengan orang-orang di luar dari orang Islam. Itu pemikirannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena mereka minta izin, apalagi orang munafik itu minta izin, Nabi persilahkan. Jadi Nabi persilahkan. Akhirnya mereka datang ke Umar. Sampai ke Umar, orang Yahudi ini menceritakan apa yang terjadi, tapi dimulai dengan informasi bahwa mereka sudah dari Nabi, dan Nabi memutuskan yang menang, artinya yang benar dari perselisihan itu adalah orang Yahudi. Umar tidak bicara apa-apa, dia cuma sampaikan tunggu kalian di sini, artinya kalian tunggu di sinilah. Umar masuk ke dalam rumahnya, dia keluar langsung dipenggal atau ditebas leher dari orang munafik ini. Itu asbabul nuzul dari rentetan ayat ini. Nah, jadi supaya dipahami ya, nanti supaya dipahami yang menjadi pembahasan kita ini. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi rasul itu ketika diutus di muka bumi ini, itu untuk ditaati. Tidak boleh kita meninggikan ketaatan di luar daripada ketaatan kepada Allah maupun Rasulnya. Jadi kita menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Nabi, atau ada keputusan yang lebih baik daripada keputusannya Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik tadi. Dia menganggap keputusan Nabi itu rendah, sehingga dia butuh untuk mengambil keputusan dari perselisihan yang mereka alami atau yang mereka ributkan itu. Permasalahan mereka itulah seperti itu. Jadi makanya kemudian Allah berikan penekanan dalam ayat ini. Rasul itu ketika dia diutus, dia itu harus ditaati. Nah, ketika disebutkan Rasul itu harus ditaati, kalau kita di hari ini sudah tidak ada Rasulnya, sudah tidak ada Rasul yang hidup ya, maka kita harus menaati apa yang ada dari Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi. Jadi selain dari Al-Quran, maka hadis juga itu harus kita taati, harus kita imani, harus kita amalkan. Itu. Dan ketika kita menaati Rasul, ataupun menaati Rasul, maka kita harus tahu bagaimana cara menaati Rasul. Karena tidak mungkin orang itu bisa menaati, sedangkan dia tidak begitu tahu bagaimana cara menaati sesuatu yang harus ditaati itu. Misalnya ada orang yang dia ingin bekerja di satu perusahaan, dia langsung diterima di pekerjaannya di perusahaan itu. Kan dia harus, supaya pekerjaannya itu benar, lalu kemudian sesuai dengan maunya pimpinan atau perusahaan itu, maka dia harus tahu SOP-nya. Harus dia tahu apa yang akan dia kerjakan, begitu. Itu di perusahaan seperti itu. Karena tidak mungkin kan dia misalnya masuk di perusahaan, tiba-tiba langsung dia melakukan pekerjaan tanpa dia tahu SOP-nya, tanpa dia tahu apa yang harus dia lakukan dari posisi pekerjaannya itu. Kan tidak mungkin itu. Mungkin saja dia menganggap dia sedang melakukan kebaikan, tapi karena memang dia tidak tahu SOP-nya, ternyata justru dia melakukan keburukan atau kerusakan atau kerugian dari perusahaan itu. Jadi kalau dikembalikan kepada Nabi, ketika kita ingin menaati Nabi, maka kita ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara menaati Nabi itu. Ya, tentu kalau kita ingin cari tahu bagaimana cara untuk menaati Nabi, ya disinilah kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Gitu ya. Kemudian yang berikut, ada pemahaman di luar sana yang mengatakan mereka ini, dengan pendapat mereka ya, mereka hanya memakai Quran saja.
dengan tidak mau memakai hadis-hadis Nabi. Ini merupakan pemahaman yang keliru dan tentu juga masuk sebagai pemahaman yang sesat. Karena wahyu itu bukan hanya Quran, tapi hadis. Saya pernah menjelaskan apa perbedaan Al-Quran dengan hadis. Nah, di sini saya jelaskan kembali ya. Jadi perbedaan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran maupun hadis itu dia tetap berasal dari Allah, kedua-duanya. Jadi Al-Quran maupun hadis itu tetap berasal dari Allah. Perbedaannya seperti ini. Perbedaannya perbedaannya saya menulis surat. Oke, saya menulis surat. Kemudian surat itu saya titip kepada teman saya untuk disampaikan kepada orang yang saya tuju untuk dikirimi surat itu. Jadi mungkin pakai pakai A, B, C saja ya. Misalnya si A, dia menulis surat. Lalu surat itu dia titipi kepada si B. Nah, B itu kemudian yang memberikan surat itu kepada si C, gitu ya. Yang memberikan surat itu kepada si C. Ada kasus yang kedua, kasus yang kedua. Si A itu tidak menulis surat. Cuman si A bilang begini. Dia sampaikan secara lisan, secara langsung. Tolong sampaikan kepada si C. Begini. Harus ini. Begini caranya dan begini yang harus dilakukan. Maka si B itu akan menjelaskan dengan bahasanya kepada si C dari apa yang dia terima dari si A ini. Gitu ya. Jadi Al-Quran dan hadis kurang lebih seperti itu. Al-Quran dan hadis itu kayak tadi contoh surat itu. Makanya Al-Quran itu memang dia murni dari Allah, firman Allah gitu. Jadi firman Allah, misalnya surat Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu firman Allah itu wahyu ya, jadi dia firman Allah. Adapun hadis, dia tetap wahyu tapi dia menggunakan bahasa Nabi ya. Dia menggunakan bicaranya Nabi, lisannya Nabi ketika menyampaikannya kepada umatnya. Gitu. Insya Allah ini bisa dipahami lah perbedaan antara Al-Quran dan hadis seperti itu. Lalu kemudian tadi yang saya singgung. Jadi kalau ada orang yang mereka itu hanya percaya Quran tanpa mau mengikuti hadis, ini adalah orang yang keliru. Jadi orang yang bisa dihukumi sebagai orang yang sesat. Karena juga dalam rukun Islam itu, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Dalam rukun Islam kan seperti itu. Jadi dalam rukun iman, mohon maaf ya. Dalam rukun iman. Jadi iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengakui hadis, berarti sama saja dia tidak beriman kepada Rasul. Tentu keimanannya itu batal atau tidak sah. Kemudian di sini disebut dengan bi'idnillah. Nah, tapi begini. Jadi Quran itu kayak penjelasan umum. Uraiannya itu ada di hadis Nabi. Makanya kalau kita cari perintah sholat atau penyebutan sholat di dalam Al-Quran, caranya hanya dua kan? Hanya ruku dan sujud. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan doa iftitahnya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan doa rukunya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan i'tidal, duduk di antara dua sujud, maupun duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Gitu. Jadi dalam Al-Quran penyebutan sholat itu hanya dua, ruku dan sujud. Untuk uraiannya itu disebutkan di hadis. Makanya kita harus menerima dua, Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu disebutkan di sini bi'idnillah, dengan izin Allah. Kenapa disebut dengan izin Allah? Artinya Allah yang memerintahkan kita itu untuk mengikuti dan menaati Nabi. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti dan menaati Nabi. Artinya kalau kita tidak taat kepada Nabi,
berarti juga kita tidak taat kepada Allah. Itu dalam ayat Al-Quran kan, wa ati Allah wa ati rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau penyebutan ke ulil amri kan tidak ada wa ati ulil amri, langsung wa ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada pemerintah itu bersyarat selama pemerintah taat kepada Allah dan Rasulnya, atau selama perintahnya atau programnya pemerintah itu sesuai dengan Al-Quran atau perintah Allah dan Rasulnya, ataupun tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus taat kepada pemerintah. Makanya ketaatan kepada pemerintah itu bersyarat. Begitu. Adapun ketaatan kepada Allah, ada penggunaan kata wa atiullah. Begitupun dengan ketaatan kepada Rasul, wa atiur rasul. Menunjukkan apa? Tidak akan mungkin ketaatan kepada Rasul itu akan berlawanan atau bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, pasti juga kita taat kepada Allah. Gitu. Kemudian berikut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum yadh-dhalamu anfusahum." Penggalan kedua ini ya. Seandainya mereka, orang-orang munafik, setelah menzalimi dirinya, datang kepadamu, ya Muhammad. Ja'uka fastaghfarullah. Datang kepadamu, wahai Muhammad. Jadi kalaulah mereka itu, orang-orang munafik itu, yang mana mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa mereka disebut menganiaya diri mereka sendiri? Jadi ketidaktaatan mereka kepada Rasul, sebagaimana yang saya contohkan tadi ya, jadi sudah paham ini ya, sudah ada gambaran dengan kisah atau asbabul nuzul ayat ini. Jadi ketidaktaatan mereka kepada Rasul itu disebut dengan menganiaya diri mereka sendiri. Karena apa? Karena begini, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, berarti kan dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa itu, kerugiannya itu akan dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Semua aturan-aturan Allah. Jadi semua aturan-aturan Allah, perintahkah ataupun larangan, ketika kita menjalankan perintah itu dan menjauhi larangannya, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia maupun di dunia maupun di akhirat. Contoh saya kasih contoh ya tentang masalah zina. Kalau misalnya ada orang yang tidak taat dengan larangan ini, dia tetap melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari semua perbuatan dosa ya, dan fitnah. Kalau misalnya ada orang yang melakukan perbuatan zina, maka kerugian itu akan dia dapatkan. Di dunia apa? Kita dapati ada orang yang hamil di luar nikah. Ketika hamil di luar nikah, ternyata kalau misalnya anak perempuan yang lahir dari rahim perempuan itu tidak dibinkan kepada bapaknya, dan bapaknya pula itu tidak boleh mewalikan anaknya itu untuk menikah. Ini kan akibatnya. Kemudian yang kedua, aib tersebar. Zina itu aibnya tersebar, makanya Allah sampai memisahkan kata dosa itu dua, mungkar dan fahisha, yani perbuatan mungkar dan fahsya. Perbuatan mungkar itu kayak membunuh. Orang kalau misalnya pernah membunuh, pernah memukul, itu dia tidak malu. Oh, dulu dia ini sebagai orang yang pernah membunuh orang lain, dia tidak malu. Tapi kalau makna fahisha itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang bikin malu, kayak LGBT, zina, itu perbuatan yang bikin malu. Kalau misalnya perbuatan tapi gini ya, artinya ketika ada orang yang sudah bertobat, tidak usah lagi untuk dia ceritakan perbuatan fahishanya itu, karena Allah sudah mengampuni itu. Dan begitu pula kalau misalnya kita dapati ada orang yang sudah bertobat, yang dimana kita tahu aib-aibnya dari perbuatan fahisha itu, maka tidak boleh, haram kita untuk membukanya. Cuma kalau dia tidak sempat bertobat, sudah dewasa, sudah kakek-kakek,
lalu terkenal, bapakmu itu atau kakekmu itu, naudzubillah ya, pernah memperkosa orang. Lalu dibilang kepada cucu-cucunya, atau cucu-cucunya itu yang bicara. Kan malu juga cucunya kan? Kalau misalnya itu kakeknya, otomatis cucunya itu malu. Ini menunjukkan bahwa fahisyah itu merupakan perbuatan yang keji, yang memalukan. Dan zina masuk di situ. Jadi kembali lagi, setiap perbuatan dosa itu pasti merugikan diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Makanya sampai Allah katakan idzalamu. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, kerugian itu kembali kepada dia di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang minum khamar akhirnya melakukan perbuatan membunuh. Misalnya yang dia penggal itu anaknya, kan banyak kasusnya begitu, atau istrinya dan lain-lain. Ya kan, akhirnya yang merugi adalah dia akhirnya menyesal. Tapi dengan penyesalan itu dia tidak bisa lagi mengembalikan semuanya. Gitu ya. Kemudian lanjut, ja'uka fastaghfirullah. Kalau sekiranya orang yang menganiaya diri mereka itu datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah. Artinya memohon ampun kepada Allah itu mereka beristighfar. Sudah tahu, sudah mengakui, sudah sadar bahwa selama ini mereka melakukan perbuatan dosa, atau baru saja mereka melakukan perbuatan dosa. Wastaghfarallahumur rasul, dan Rasul juga itu memohonkan ampun untuk mereka, dan juga Nabi itu memohonkan ampun untuk mereka. Jadi mereka itu datang kepada Nabi, mereka sudah tahu mereka ini melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian mereka itu meminta ampun kepada Allah, sekaligus mereka datang kepada Nabi untuk mereka datang kepada Nabi, lalu kemudian Nabi mendoakan mereka supaya Allah mengampuni mereka. Maka kemudian kata Allah, la wajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati Allah dengan maha taubatnya. Jadi artinya Allah akan menerima taubat mereka dan Allah akan menyayangi mereka. Dan di sini ada yang harus mau diluruskan. Ayat ini seringkali disalahpahami, sehingga banyak orang yang salah dalam masalah taubat ketika membaca ayat ini. Jadi mereka itu seakan-akan harus mau datang ke Nabi dulu. Padahal kan Nabi hari ini sudah meninggal. Jadi ayat ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Jadi mereka mengakui dosa, tapi pengakuan dosa ini sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Pengakuan dosa itu hanya ada dalam kalangan Nasrani, kalangan Kristiani. Itu hanya ada pada mereka. Makanya mereka itu bayar perpuluhan. Ada perpuluhannya mereka, kemudian mereka itu juga bayar dosa-dosa yang mereka lakukan, baru mereka itu mengaku di hadapan pendeta mereka. Itu setiap hari Ahad begitu. Dalam Islam tidak ada pengakuan dosa kepada makhluk, termasuk kepada Nabi. Jadi maksudnya adalah kalau mereka pun kepada Allah, setelah itu mereka kembali kepada Nabi, dan Nabi itu mendoakan mereka. Bukan mereka minta untuk didoakan ya kepada Nabi, tapi mereka itu didoakan oleh Nabi, maka Allah itu akan menerima taubat mereka, dan juga Allah itu akan menyayangi mereka. Gitu. Jadi jangan dianggap sebagai syarat untuk bertobat itu mesti didoakan oleh Nabi. Tidak, karena Nabi hari ini sudah meninggal. Dan juga jangan sampai disalahpahami sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ayat ini seakan-akan seseorang itu harus memanggil Nabi, ya Rasul, sampaikan kepada Allah. Tidak, atau saya minta kepadamu ya Rasul untuk menyampaikan kepada Allah. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita meminta ampun ataupun ketika kita beribadah, maka langsung kepada Allah. Begitu, langsung kepada Allah. Ada cerita tentang Nabi Zakaria di dalam surat Ali Imran, itu bagus sekali. Ketika Allah itu, kalau diperhatikan surat Ali Imran itu ya, ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa dia akan diberi kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya,
Itu kabar Allah berikan kepada Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Nabi Zakaria itu bertanya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan anak, artinya dia bertanya bagaimana caranya itu karena memang dia sudah sangat tua. Di dalam surat Maryam itu ada satu kata itu yang menunjukkan dia memang sudah sangat tua, yang dimana dengan kata itu rambutnya itu sudah memutih. Kata itu bagus sekali. Rambutnya itu sudah memutih, sudah bersinar, sudah putih semuanya rambutnya Nabi Zakaria, sudah tua. Begitupun dengan istrinya sudah tua. Dia di waktu itu, yaitu Nabi Zakaria di waktu itu, tidak bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi tidak bertanya bagaimana saya bisa mendapatkan anak. Tidak. Dia langsung tanya kepada Allah. Walaupun dia dapat informasinya itu dari malaikat Jibril, tapi dia langsung bertanya kepada Allah karena dia tahu Allah itu Maha mengetahui. Begitu. Jadi kembali lagi ke ayat ini, bahwa ayat ini berlakunya ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah mati, maka tidak perlu kita itu menjadikan Nabi sebagai jembatan wasilah kita dalam beribadah ataupun dalam berdoa. Langsung kepada Allah. Gitu ya. Kemudian Allah katakan, orang yang kalau dia meminta ampun kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatnya dan pasti akan menyayangi dia. Apa makna rahimah? Seringkali Allah gandeng Ghafurur Rahim. Kalau di sini kan Tawwabar Rahim. Kenapa harus ada kata rahim? Rahim ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Rahmanu Rahim. Rahman itu kasih sayang yang Allah beri kepada siapa saja, mau orang beriman ataupun orang kafir. Dan itu hanya berlakunya di dunia. Makanya sifat rahmannya Allah itu kita bisa lihat dengan apa? Orang kafir diberi harta, orang-orang kafir diberi anak, orang kafir diberi sehat, orang kafir diberi pekerjaan, orang kafir kemudian diberi pasangan, dan lain-lain. Itu menunjukkan sifat rahmannya Allah. Tapi sifat rahimnya Allah itu, rahim, itu hanya Allah khususkan kepada orang-orang beriman saja. Terkhusus juga sifat rahimnya Allah ini yang akan memasukkan orang beriman ke dalam surga. Makanya sampai, ini saya selalu ulang ya, sampai Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amalnya. Lalu para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Kemudian kata Rasul, termasuk saya. Lalu kemudian kata Rasul, tidak ada yang masuk surga karena amalnya kecuali karena rahmatnya Allah. Lalu apa gunanya kita beramal? Gunanya kita beramal supaya mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi rahim ini menunjukkan kasih sayang Allah yang terkhusus kepada orang beriman, yang dimana dengan sifat rahim ini yang bisa menunjukkan seseorang ke jalan menuju surga. Diberinya hidayah, diberinya taufik sampai dimasukkan ke dalam surga. Jadi diberi hidayah, diberi taufik, diberi keistiqomahan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah sampai dimasukkan ke dalam surga. Itu makna rahim. Artinya orang yang bertaubat, orang yang beristighfar memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan sifat rahim ini yang akan membawa dia ke surganya Allah. Tentu dengan jalan yang tadi, diberi hidayah, diberi taufik, diistiqomahkan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai malas dalam belajar, malas dalam beramal, ini menunjukkan sifat rahimnya Allah sudah mulai berkurang dari dia. Makanya bagaimana supaya dia mendapatkan kembali rahimnya Allah itu? Perbanyak beristighfar. Kemungkinan ada dosa yang dia belum tinggalkan. Kemudian ayat yang ke-65, Allah katakan, Fala warabbika, demi Tuhanmu. Biasanya Allah itu kalau bersumpah, Allah bersumpah dengan makhluk yang dia ciptakan. Wadduha wal laili, kemudian wasyamsi, wal fajr, kemudian wal asr. Biasanya Allah bersumpah dengan makhluk yang dia ciptakan. Itu yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini Allah bersumpah atas dirinya. Fala wa rabbika. Kalau kita aturan sumpah itu hanya bisa satu, tidak boleh kita bersumpah atas nama Nabi.
Kita hanya bisa bersumpah atas nama Allah saja. Nah, kalau Allah, dia bebas bersumpah dengan apa saja. Nanti ada pembahasan masalah sumpah itu, kalau misalnya masuk di ayat tentang sumpah ya. Karena panjang lebar juga pembahasannya itu. Di sini Allah bersumpah atas dirinya. Kata Allah, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kata Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga berhakim atau berhukum kepadamu Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Jadi kata Allah, sebagaimana kisah yang tadi di awal yang saya sebutkan, orang munafik itu tidak disebutkan beriman karena ternyata dia menolak hukumnya Nabi. Nah, jadi dia tidak taat kepada hukumnya Nabi. Dan ini berlaku bagi kita di hari ini sampai hari kiamat. Jadi siapa yang tidak mau berhukum dengan hukumnya Nabi, maka dia bukan orang beriman. Ancamannya apa? Ancamannya tentu dia bisa batal syahadatnya. Jadi tidak berhukum. Jangankan tidak berhukum, menganggap hukum Islam saja, hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak lagi relevan dengan kehidupan di hari ini, kehidupan modern di hari ini, tidak lagi relevan sehingga dengan itu tidak cocok, maka bisa menjadikan seseorang itu batal syahadatnya. Karena ada yang mengatakan begini, hukum Islam itu terlalu keras karena pembahasannya tentang masalah kisos, pembahasannya tentang masalah rajam, atau juga ada yang mengatakan hukum Islam itu sudah kuno, itu hanya di masa dulu saja, di masa di gurun saja, 1400 tahun yang lalu. Karena ada yang beranggapan seperti itu. Kenapa mereka sampai bisa beranggapan seperti itu? Karena kurangnya ilmu. Jadi kurangnya ilmu, kurangnya orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis akan secara tidak langsung menjadikan dia menolak beberapa hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kemunafikan itu terjadi karena ketidakpahaman terhadap sesuatu atau Al-Quran. Jadi kemunafikan itu terjadi karena ketidakpahaman terhadap sesuatu. Coba lihat, kalau misalnya ada orang yang dia tidak begitu tahu permasalahan satu permasalahan itu secara lengkap. Dia belum mendapatkan informasi yang lengkap. Apa yang terjadi? Biasanya dia itu akan langsung berkomentar. Biasanya kita itu akan langsung segera berkomentar. Dan komentar kita itu biasanya akan kontra dengan yang sebenarnya. Dengan yang sebenarnya sampai kita diberi informasi yang lengkap. Ketika kita diberi informasi yang lengkap baru kita akan bilang, "Oh, begitu." Itu deh biasa paling banyak di dalam rumah tangga begitu. Ada istri yang mencurigai suaminya ataupun suaminya yang mencurigai istrinya, kecemburuan yang tidak dibuka, kecemburuan yang tidak dijelaskan. Pokoknya masa kayak istilah begini, masa begitu saja tidak peka, masa begitu saja tidak mengerti, gitu ya. Jadi ketidaktahuan itu menjadikan seseorang itu akan mengambil ketidaktahuan itu, kalau saya kembali ke Quran saja deh. Kalau ketidaktahuan itu menjadikan seseorang itu akan menganggap Quran itu tidak relevan. Quran itu tidak lagi pantas untuk dipakai pada hari ini, pada saat ini, seperti itu. Dan itu akan menjadikan seseorang cenderung kepada sifat munafik. Ya, jadi artinya kita ini kalau tidak belajar Al-Quran dan hadis akan menjadikan kita ini menjadi orang yang munafik. Jadi kalau kita tidak belajar akan menjadikan kita ini mengidap penyakit munafik. Nah, sebentar ya. 1 menit.
Lanjut. Lanjut ya. Mohon maaf tadi ada yang WA saya. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Jadi mereka itu tidak dikatakan beriman sampai mereka itu menjadikan engkau itu sebagai hakim dalam perselisihan yang timbul di antara mereka. Jadi yang timbul di antara mereka, syajaro. Syajaro itu artinya pohon. Jadi syajaro itu artinya pohon. Kenapa sampai disebut dengan syajaro dalam ayat ini? Begini, dalam berjalannya masa atau dalam berjalannya waktu ada saja permasalahan yang baru akan kita dapati. Ya, baru akan kita dapati. Bukan baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran ya, tapi baru kita dapati. Karena setiap permasalahan pasti solusinya ada di Al-Quran. Cuman karena memang kita tidak begitu paham dengan Al-Quran dan hadis, kita mencoba untuk mencari solusinya di luar dari Al-Quran dan hadis. Saya seringkali membahas setiap solusi yang dicari di luar dari Al-Quran dan hadis pasti hanya akan setiap permasalahan yang mana dicari solusinya dari Al-Quran, yang dicari di luar dari Al-Quran dan hadis, hanya akan mendatangkan masalah baru. Begitu. Saya pernah memberikan contoh tentang presiden kan. Pergantian presiden dari setiap zaman itu pasti ada masalahnya. Karena apa? Karena setiap rezim bergantinya itu tidak mengembalikan solusi umat ini ataupun solusi negara ini pada Al-Quran dan hadis. Begitu. Kemudian disebut dengan syajaro. Apa makna syajaro? Syajaro kan pohon. Lalu saya sebutkan tadi permasalahan yang baru. Jadi akan kita dapati dalam kehidupan sosial kita akan mendapati ada permasalahan-permasalahan yang baru kita dapatkan. Jadi syajaro karena disebut pohon itu kan ada dahan-dahan yang tumbuh yang baru. Pokoknya pohon ada ranting nih, ranting baru, kemudian setelah ranting baru itu muncul daun yang baru, begitu ya. Nah, baru di sebelah kiri mungkin ada lagi ranting yang baru yang hidup, kemudian sebelahnya lagi ada ranting baru yang hidup dan seterusnya. Jadi kenapa sampai disebut dengan syajaro? Begitulah kehidupan kita. Kayak ibarat pohon, hidup ranting baru, nah ini permasalahan baru yang kita dapati. Nah, kalau misalnya sudah rantingnya itu sudah lama, sudah kuat, permasalahan ini sudah kita kuasai. Artinya sudah kita dapati solusinya. Dengan kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Oh begini solusinya kalau misalnya ada permasalahan ini terjadi. Sudah selesai, kita sudah paham itu. Lalu tiba-tiba di ranting yang lain lagi, muncul lagi ranting yang baru. Di sudut yang lain ya, muncul ranting yang baru. Nah, makanya di sini disebut dengan permasalahan baru lagi. Jadi permasalahan baru lagi. Itu yang kita dapat. Makanya juga setiap dapat informasi baru atau dapat hal yang baru pasti kan tanya ke Ustadz, ini hukumnya bagaimana ya? Ini hukumnya seperti apa ya? Nah, itu yang disebut dengan syajarah. Ya, jadi kenapa sampai disebut dengan syajarah? Pohon di dalam ayat ini. Kemudian Allah katakan, "Tsummala yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Ya, ini sebenarnya syaratnya orang beriman. Jadi syarat tidak akan beriman sampai mereka itu menerima keputusan Nabi, menerima hukumnya Nabi. Jadi ini sudah menjadi aturan baku untuk kita. Kita kalau ingin beriman, kalau memang ingin berada pada tahap sebagai orang-orang beriman, maka kita harus menerima Nabi, aturan-aturan Nabi, hukum-hukum Nabi di hati kita. Jadi tidak merasa berat. Jadi tidak merasa berat, tidak merasa keberatan, tapi merasa senang. Jadi merasa senang. Kalau ada orang yang dia menjalankan tapi rasa berat, ini belum orang yang disebut beriman. Ya, kayak sama dengan orang tua yang memerintahkan anaknya, kamu bikin ini ya, dia taat, tapi dia merasa berat melakukan itu. Ada ketidaksukaan dia
terhadap hal itu. Nah, ini bukan orang yang disebut orang yang benar-benar taat. Hanya sampai disebutkan di sini, mereka itu sampai di hati mereka itu sukarela. Jadi mereka suka, mereka yakin bahwa hukum Nabi itu adalah hukum yang terbaik. Jadi hukum Islam itu adalah hukum yang terbaik. Dan mereka tidak merasa berat ketika mengamalkan itu. Sekarang hukum Al-Quran dan hadis, apa yang bisa kita jalankan? Jalankan apa yang kita mampu, dan jalankan apa yang bisa jalankan yang kita bisa lakukan. Ya, jalankan yang kita bisa lakukan. Artinya ada yang memang tidak bisa kita lakukan, misalnya berkaitan dengan pemerintahan, itu kan kita tidak di wilayah situ. Berkaitan dengan pemerintahan, kementerian dan seterusnya. Apa yang kita mampu itu yang kita jalankan. Nanti dilihat di hadis-hadis Nabi. Kemudian Allah katakan wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri mereka dengan sepenuhnya. Jadi menyerahkan diri itu dengan menerima dengan senang hati hukum-hukum yang ada sama Nabi atau yang berasal dari Nabi, dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian ada kata taslima. Taslima ini kalau yang belajar bahasa Arab ini disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dengan penyebutan taslima, tidak ada sedikit pun keraguan pada diri mereka terhadap hukum Allah, ataupun tidak ada sedikit yang mereka tinggalkan dari hukum-hukum Allah ini, hukum Allah dan hukum Rasulnya. Terakhir, karena ini tinggal beberapa menit ya, tinggal kurang lebih 20 menitan lagi, ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna katabana alaihim an yaqtulu anfusakum. Ini juga ayat yang seringkali disalahpahami. Jadi ada ayat yang disalahpahami di ayat yang ke-64. Ini 66 ini juga ayat yang sering disalahpahami. Coba baca terjemahan ya, saya baca terjemahannya. Seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Berarti kalau gini ya, ini salah dalam penafsiran ya. Berarti kalau disebut orang beriman adalah orang yang mau bunuh diri, kan begitu? Kalau dilihat secara tekstual ayat ini ya. Tapi sebenarnya bukan begitu penafsiran ayat ini. Jadi penafsiran ayat ini bukan seperti itu. Ini pengibaratan saja. Ayat ini pengibaratan. Ada orang-orang yang secara tekstual menafsirkan ayat ini sehingga mereka itu akhirnya bikin bom bunuh diri ya, karena salah dalam menafsirkan ayat. Jadi ayat ini pengibaratan ya, mengibaratkan. Ini ayat ini mengibaratkan. Artinya Allah mengibaratkan seperti ini. Kalau bahasanya Tornya, begitu saja kamu tidak bisa melakukan, apalagi kalau saya suruh ini. Nah kan begitu. Ada kan kalau dalam kesehariannya orang kan begitu. Kamu ini hanya disuruh untuk untuk menyapu misalnya. Kamu tidak mau, apalagi kalau saya suruh kamu untuk terjun dari gedung tinggi. Jadi bukan perintah untuk dia harus terjun tinggi, tapi menunjukkan ini pengibaratan. Hal yang kecil saja kamu tidak mau taat, apalagi persoalan-persoalan hal-hal yang besar. Tapi bukan dia diarahkan untuk melakukan perbuatan itu seperti itu. Jadi itu pengibaratan. Jadi secara tidak langsung Allah menyebutkan begini kepada kita di dalam ayat ini, atau kepada orang-orang munafik juga. Kalau seandainya mereka itu diwajibkan untuk membunuh diri mereka, atau mereka itu keluar dari kediaman mereka, dari rumah mereka, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, niscaya mereka itu tidak akan mau melakukan itu. Artinya bahasanya begini, mau taat saja kepada Nabi mereka tidak mau ya. Persoalan taat kepada Nabi mereka tidak mau, apalagi kalau misalnya kami perintahkan mereka untuk bunuh diri. Nah, gitu. Itu pengibaratan. Jadi ayat ini pengibaratan, bukan perintah. Jadi ayat ini pengibaratan, bukan perintah. Oke. Ada di sini bunuh diri. Memang pernah ada di masa Nabi Musa ya.
setelah kaumnya Nabi Musa itu mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Syariat mereka yang di waktu itu ya, ini syariat mereka saja. Itu di dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi syariat yang berlaku di masa itu, ketika mau bertobat mereka membunuh diri mereka sendiri. Ada yang menyebutkan mereka itu, ada yang menyebutkan maksud membunuh ini 3. Pertama, yang tidak menyembah patung anak sapi membunuh kepada yang menyembah patung anak sapi. Tapi mereka sudah diterima taubatnya. Cuman syariat pertaubatan mereka seperti itu di masa itu. Di masa kita tidak lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka disuruh bunuh diri. Begitu. Mereka disuruh bunuh diri. Yang ketiga, yang disuruh bunuh diri itu hanya mereka yang melakukan perbuatan dosa. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Ini tapi ayat ini saya sebutkan lagi, ini pengibaratan bukan perintah. Jangan sampai salah. Kemudian ada penyebutan awikhruju min diyarikum, atau keluar dari kediaman atau rumah mereka. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman, para sahabat, ketika mereka meninggalkan apa saja yang mereka miliki di Mekah. Demi apa? Demi berhijrah menuju Madinah. Berhijrah menuju Madinah itu berat. Karena mereka harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan apa? Bagi istri yang tidak mau untuk ikut hijrah, mereka tinggalkan istri itu. Bagi anak yang tidak mau untuk bersama, mereka tinggalkan anak itu. Harta mereka tidak bisa mereka bawa. Karena apa? Karena tidak mampu. Bahkan dihalangi oleh orang-orang musyrikin untuk dibawa. Mereka, orang-orang musyrikin mengatakan, kalau kamu ingin pergi ke Madinah silakan, tapi kami akan menahan hartamu. Artinya mereka akan ambil. Jadi mereka itu datang ke Mekah, ke Madinah itu banyak yang tidak punya perbekalan yang cukup. Makanya sampai Nabi membuat strategi persaudaraan kan, dipersaudarakan. Yang terkenal itu kan Sa'ad bin Abi Rabi'ah disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan dari Mekah. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Kemudian Sa'ad bin Abi Rabi'ah itu dia penduduk Madinah. Ketika dia disaudarakan, jadi ada proyek persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi. Kata Sa'ad bin Abi Rabi'ah kepada Abdurrahman bin Auf, aku punya 2 tanah, setengahnya untukmu dan setengahnya untukku. Bahkan sampai dia mengatakan, aku mempunyai 2 istri, silakan pilih yang kamu mau, aku ceraikan, tunggu masa idahnya, kamu nikahi. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf, Allah memberkahi hartamu, dirimu dan keluargamu. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, aku tidak butuh itu, cuman tunjukkan di mana pasar. Begitu. Sampai itu proyek persaudaraan. Kenapa sampai ada proyek persaudaraan? Saya sebutkan tadi, karena memang ketika orang-orang beriman itu menuju ke Madinah, itu hampir tidak ada perbekalan yang cukup untuk mereka, mereka biaya hidup mereka di Madinah. Itu makanya orang-orang yang hijrah itu menunjukkan memang keimanan yang tinggi, meninggalkan semuanya. Kemudian Allah katakan, kalau di kita kan ada yang masih hitung-hitung, Ustaz, kalau saya keluar dari sini, sudah dia tahu dia berjual khamar, sudah dia tahu dia pekerjaan haram, ya kan? Ketika dinasihati, keluar saja, ini pekerjaan haram. Ya Ustaz, baru saya mau kasih makan apa, saya istri dengan anak, baru saya hari-hari bagaimana? Ini belum sebagaimana hijrahnya para sahabat, baru disuruh dikeluar dari pekerjaan ini, yang dimana dia masih punya peluang untuk mau melamar pekerjaan di tempat lain, tapi dia sudah berat untuk melakukan itu, padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang haram. Gitu ya. Kemudian Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum. Kemudian Allah katakan, ini terakhir kayaknya, seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi kalau mereka itu mengamalkan nasihat, perintah maupun larangan yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Al-Quran dan hadis, itu lebih baik, karena kebaikan itu akan mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wa asyadda tathbita, dan lebih meneguhkan, lebih kokoh. Begitu. Jadi hukum Allah, apa saja hukum waris dalam rumah tangga,
hukum masalah ekonomi, hukum dalam masalah politik, rishwa dan seterusnya, hukum tentang sholat kalau dijalankan dan seterusnya, manfaatnya kembali kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kerugiannya pula kembali kepada kita sebagai hamba-hambanya. Karena amal ibadah ini yang kita lakukan tidak berefek bagi Allah. Allah itu kita sembah tetap dengan Tuhan, dengan Dia sebagai Tuhan. Kita tidak sembah tetap Dia dengan kesempurnaannya. Jadi yang butuh amalan ini adalah kita. Gitu. Dan kerugian dari perbuatan dosa itu kembali ke kita, bukan kepada Allah. Allah itu tidak berefek apa-apa kalau kita melakukan perbuatan dosa. Dia tetap maha sempurna dengan nama dan sifat-sifatnya. Oke, ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Pertanyaan boleh diketik, boleh tanya langsung, silakan. Oh, sudah deh. Oh, saya baru bisa jawab tadi. Mohon maaf, ini tadabbur surat apa dan ayat berapa? Oh, surat An-Nisa. Oh, jam 7 malam. Ayat 50 berapa ya? Ayat 64. 4, 6, 5, 6, 6. Oh, ini ada pertanyaan nih muncul. Ofan Ustadz, hijrahnya itu dari mana ya? Apakah dari Al-Aqsa ke Madinah? Tidak. Dari hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya para sahabat, mereka hijrah dari Mekah itu ke Madinah. Dan hijrahnya mereka itu bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Banyak sekali pelajaran dari hijrah itu, subhanallah. Nanti insya Allah kalau dapat ayat tentang hijrah, kita coba lagi. Cuman ayat-ayat tadi itu ada ayat-ayat yang kalau tidak tahu bagaimana cara penafsirannya, itu bisa bikin salah tafsir yang tadi, ayat-ayat itu. Ayat 64 dengan 66.
Ya, ada pertanyaan ini. Ustaz, Rasulullah itu lahir di mana? Rasulullah itu lahir di Mekah. Jadi dia itu Rasulullah itu lahir di Mekah. Apa Ustaz keluar dari tema? Tidak masalah. Gimana cara memberikan solusi atau saran kami sebagai musyrifah di pondok jika ketemu dengan orang tua yang sepertinya beliau membenci anaknya? Tapi saya juga tidak tahu anak kandung atau bagaimana dengan mengata-ngatai si anaknya yang tidak-tidak. Ini juga yang sebagaimana saya singgung kemarin di pertemuan, ada alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini bentuknya bisa banyak, yang dimana setan itu membisikkan kejahatan atau keburukan ke dada manusia, termasuk membisikkan keburukan itu ke dadanya orang tua. Sampai ada orang tua itu yang tidak suka kepada anaknya. Misalnya anaknya ada 5, ada 1 anak yang dia tidak suka. Kepada anak yang lain dia lembut, tapi kepada 1 anak itu dia perkataannya itu katanya kasar. Seakan-akan anaknya itu, kalau bahasa film ya, atau bahasa sinetron ya, seakan-akan anaknya seperti anak ini, anak tiri. Jadi anak tiri itu. Dan itu ada di beberapa keluarga. Jadi itu ada di beberapa keluarga. Walaupun tidak semua ya, itu ada di beberapa keluarga. Dan itu memang caranya setan membisikkan ke dalam dadanya orang tua, atau ke dadanya orang tua itu. Ya, karena tujuan setan itu tadi merusak keharmonisan keluarga. Kemudian yang kedua, menanamkan kedengkian dan iri hati dari anak itu. Jadi menanamkan iri hati dan kedengkian pada anak itu. Ada seperti itu. Nah, cuman bagaimana cara supaya dinasehati orang tuanya ini, kalau misalnya di pondok, pertama tentu yang punya hati itu adalah Allah. Doakan orang tuanya dan anak itu. Cuman kembali lagi dulu ke diri kita masing-masing ya, bagi yang sudah punya anak, yang sudah punya anak 4, yang anak 5, hati-hati dengan yang begitu. Jadi hati-hati dengan yang begitu. Ada yang dia merasa lebih nyaman kalau dia peluk anak yang kedua misalnya. Anak yang pertama dia tidak nyaman untuk dia tidak nyaman, ini orang tuanya tidak nyaman peluk anak pertamanya. Ada orang tua yang lebih nyaman kalau mencium anak ketiganya, tapi tidak suka mencium anak keduanya. Ada yang begitu. Dan ini bisikan-bisikan syaitan yang menanamkan kebencian, dan dari situ nanti akan ada kedengkian dan iri hati. Makanya saya sebutkan kemarin juga, dosa itu berantai. Memang tujuannya syaitan itu ada. Jadi kembali lagi, doakan orang tuanya dan kemudian doakan juga anaknya. Jadi doa dulu. Kemudian yang berikut harus dibikin ada pertemuan khusus dengan orang tua. Mungkin tidak satu pondok. Mungkin hanya penanggung jawab dari beberapa kamar saja. Mungkin ada kan penanggung jawab kamar atau per kelas, yang mana ada anak itu dengan orang tua itu. Coba untuk diberikan waktu di situ untuk dinasehati. Jadi beri waktu untuk dinasehati. Dinasehati, diberikan atau kesadaran di mana bahwa anak ini tergantung dari orang tuanya, atau pentingnya parenting atau kurikulum dalam keluarga. Kan sudah kan kemarin kan di surat Al-Imran kita bahas tentang kurikulum kan, kurikulum keluarga, bagaimana pendidikannya Hana terhadap Maryam sampai Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Itu kan sudah pernah kita bahas di surat Al-Imran itu. Begitu. Jadi saya ulang ya, didoakan. Kemudian yang kedua, kalau kayak di pondok itu bikin pertemuan, mungkin pertemuan khusus, kemudian dinasihati orang tuanya. Begitu saja. Cuman memang paling banyak itu terjadi pada keluarga-keluarga yang lain juga. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Saya pernah dapati begitu, ada orang yang dia benci sekali anak ketiganya. Kalau anak kedua, anak pertama, kalau ketemu sama dia rangkul, dia tanya bagaimana. Tapi kalau dengan anak ketiga itu dia panggil, ngana ini kita, ngana ini.
Kita ini bilang begini. Tapi kalau dengan anak yang lain, kenapa Nun? Kenapa? Nah, ini yang subhanallah. Ada loh begitu. Jangan sampai juga ada di sini ya. Jadi harus bertobat. Perbaiki. Karena kalau tidak, anak itu akan mencari kenyamanan di luar rumah. Dan itu bahaya bagi orang tuanya nanti. Ya, ini sudah jam. Masih ada lagi? Kalau masih ada silakan. Saya tunggu 1 menit ini. Kalau tidak ada, kita tutup. Amin, amin. Ana Ustadz pernah tidak diakui oleh orang tua dikarenakan menikah lagi. Dan Ana ada rasa dendam. Baiknya kalau ada begini, seperti ini, pakai pakai nama orang lain saja, supaya permasalahan keluarga orang tidak begitu tahu. Kalau tidak masalah sih kan, orang kan juga tidak baku kenal tau, cuman jangan sampai ada orang yang iri hati, orang yang tidak suka. Dia senang dengan dapat informasi-informasi begini. Ya, kadar Allah kalau memang, tapi insya Allah sudah di ini sekarang ya, sudah diterima ya. Tidak terima. Oke, ini bagus ini. Di pondok banyak kasus merasa tidak nyaman di rumah. Ya karena memang orang tuanya tidak enak. Orang tuanya itu tidak nyaman. Orang tuanya tidak nyaman. Orang tuanya tidak membangun kedekatan dengan anak-anaknya. Orang tuanya hanya sekedar tahu tentang tanggung jawab, tapi tidak pernah melakukan kedekatan secara emosional. Nabi Yusuf yang ini. Terakhir ini ya. Tahu tidak? Nabi Yusuf itu dalam surat Yusuf, dia mimpi. Dia mimpi kan? Dia mimpi matahari dengan bulan sama bintang-bintang itu. Sama bintang-bintang itu sujud ke dia. Ya kan dia mimpi itu dalam surat Yusuf kan? Begitu. Jadi dia mimpi mimpi matahari, bulan, bintang-bintang itu sujud ke dia. Tahu ke siapa dia bicara? Ke siapa dia bicara? Ke bapaknya sendiri. Ke Nabi Yakub. Jadi dia bicara ke Nabi Yakub. Ini menunjukkan kedekatan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Karena Nabi Yusuf mau bicara soal mimpi ke Nabi Yakub. Coba kalau orang tua sekarang, kalau DP anak itu baca cerita mimpi, itu jangankan mau baca cerita, DP anak dapat mimpi saja, mimpi yang buruk, mimpi yang baik, dia bilang, Papa tidak mau dengar ini, biar jauh. Dia akan cari kenyamanan di luar sana. Jadi orang tua itu merasa permasalahan anak itu atau yang dialami itu tidak penting. Ini kayak tidak penting ini. Tapi loh Nabi Yusuf ini mimpi ini. Mimpi tapi dicerita kepada Nabi Yakub. Dan Allah mengabadikan mimpi ini. Artinya bagi anak-anak sekedar mimpi saja itu ada loh emosinya bagi dia, dan orang tua itu harus datang dan mendengar itu, sebagaimana Nabi Yakub mendengar itu sampai seriusnya. Dia mengatakan, jangan kamu ceritakan ini sama saudara-saudaramu. Ya memang itu kaitan dengan wahyu, tapi penerimaan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf yang menceritakan mimpi menunjukkan bahwa memang Nabi Yakub telah membangun kedekatan yang sangat luar biasa dengan Nabi Yusuf. Ini jarang sekali ya bapak-bapak begini. Coba lihat dalam Al-Quran, perhatikan dalam Al-Quran, dialog antara bapak dengan anak itu lebih banyak daripada dialog antara ibu dengan anak. Contoh mana? Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim terkait dengan peristiwa disembelih. Itu kan? Sekarang mana ada anak-anak usia SMP, SMA yang mau pergi sama bapaknya ke kebun? Mana ada? Dia kan juga dia merasa punya urusan sendiri. Contoh lagi dalam Al-Quran, Nabi Zakaria sama Nabi Yahya.
Bapak anak. Luqman sama anaknya. Tidak disebutkan namanya. Coba lihat di dalam surat Luqman itu, panjang itu nasihatnya. Kan? Panjang nasihat kepada anaknya itu. Sekarang bapaknya nasihati hanya sedikit saja, anaknya langsung pergi ke kamar, banting pintu. Orang tuanya langsung balik marah. Akhirnya suasana rumah jadi sangat merah. Ibunya yang membela anaknya lagi dan seterusnya. Siapa lagi dalam Al-Quran? Nabi siapa ya? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bapak sama anak. Nabi Daud bapaknya, Sulaiman anaknya. Coba lihat. Jadi Al-Quran itu banyak menyebutkan dialog antara bapak sama anak dibanding ibu sama anak. Dan kita dapati hari ini kedekatan antara bapak sama anak itu sudah kurang. Menunjukkan bahwa kita ini jauh dari kurikulum Al-Quran. Jadi kurikulum keluarga Al-Quran. Kita jauh. Karena soal masalah kedekatan saja kita tidak mengikuti Al-Quran. Oke, ini sudah jam 9 lewat ya. InsyaAllah kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dan mengistiqomahkan kita pada jalan-jalan kebaikan dan juga di tadabbur ini. InsyaAllah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.